البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan itu adalah kana munhasiran fi hadzal adat. Waktu itu memang hanya terbatasi, terbantut pada bilangan itu, yaitu sesuai dengan wahyu yang datang. Summa hadatsat ziyadatun fi ba'da dzalik. Kemudian terjadilah tambahan dalam masalah karakter iman tadi setelah itu. Hatta kamulat khisalul iman fi akhiri hayatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sempurnalah karakter-karakter iman di akhir hayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma berapa di akhir hayat Nabi? Wallahu a'lam. Tidak ada dalil yang menetapkan. Hatta di waktu itu pun Nabi tidak mengatakan 79 kan, tapi 70 sekian. Tetap tidak diberi penjelasan dan tidak masalah insya Allah. Yang penting setiap amal kebajikan yang jelas dalilnya kita laksanakan, maka pahala tidak akan disia-siakan. Ayo. Ada tulis baik-baik. Mana tadi? Tadi pakai pen mana? Oh, pen itu. Tayyib. Kemudian wasani, kemungkinan kedua jawabannya antakuna khisalul imani kulluha tanhasiru fi bid'in wa sab'ina naw'a. Yaitu karakter keimanan semuanya terbatasi, terbantut pada 79 jenis. Yaitu ini masih jenisnya, bukan individualnya. Wa in kana afradu kulli naw'in tata'addadu katsira. Walaupun individu dari setiap jenisnya itu berbilang banyak sekali. Tayyib. Sebagaimana penjelasan ulama terkait dengan apa? Yang 73 kelompok itu. Masing-masing ada pecahan kecil-kecil sepanjang zaman. Wa rubbama kana ba'dhuha la yanhasir, dan boleh jadi sebagiannya tidak terbatasi saking banyaknya individualnya, contoh-contohnya. Wa hadza asbah, dan ini lebih mirip kata beliau, lebih mirip dengan penjelasan yang sesuai, lebih mirip dengan kenyataan. Wa in kanal mauqufu ala dzalika Wa in kanal mauqufu ala dzalika ya'sur au yata'adzar. Walaupun pengetahuan tentang masalah tadi itu susah atau tidak mungkin, yata'adzar yaitu terhalang, tidak mungkin. Bilangannya tepatnya 100 berapa? Kita tak tahu juga. Wasalis, jawaban yang ketiga, anna dzikra sab'in ala wajhi taksiri lil adat. Bahwasanya penyebutan 70 itu datang sesuai dengan pola taksir, yaitu sekedar memperbanyak bilangan, bukan membatasi tapi menunjukkan betapa banyaknya. La ala wajhil hasr, bukan berdasarkan pola pembatasan, ya bukan untuk membatasi. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, in tastaghfir lahum sab'ina marrah falayaghfirallahu lahum. Kalaupun engkau memohonkan pengampunan untuk mereka, untuk para munafikun 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Apakah berarti ini dibatasi? 71 boleh kok? Bukan. Tapi ini sekitar menunjukkan banyak. Dimohonkan ampunan banyak-banyak, tetap Allah tidak mengampuni para munafikun itu. Wal murad taksirut ti'dad. Yang dimaksudkan di sini adalah memperbanyak bilangan. Min ghairi husulihi hadza fil adat. Tanpa menghasilkan banyaknya jumlah tadi dari sisi bilangan. Ya, siapa yang mampu istighfar belum tentu kita sampai 70, apalagi istighfar untuk orang lain belum tentu. Kalaupun sampai sebanyak itu, tetap Allah tidak mengampuni untuk munafikun misalkan. Nah, boleh jadi dari sudut pandang ini. Wa yakunu dzikruhu bil bid'ah, dan jadilah penyebutan sekian, 70 sekian, bid'ah 3 sampai 9 misalkan itu, yus'iru bidzalik, memberikan pengetahuan tentang itu, memberikan kesan tentang itu. Yaitu memang bilangannya tidak terbatasi, tapi banyak sekali. Ka'annahu yaqul, seakan-akan Nabi mengatakan, huwa yazidu ala sab'in. Memang karakter iman, cabang iman itu lebih dari 70. Al-muqtadiyati li taksiril adat, yang mana bilangan ini menuntut
banyaknya, dibanyakkannya bilangan. Wa tad'ifih, dan dilipat gandakannya. Iya, dha'afa yudha'ifu, dilipat gandakan lagi. Wa hadza dzakarahu ahlul hadis minal mutaqaddimin. Ini disebutkan oleh para ahli hadis dari kalangan mutaqaddimin. Wa fihi nadhar, namun masih harus diperiksa lagi. Ya memang ini pendekatan ulama ijtihad untuk membahas masalah ini. Wa rabi', yang keempat, anna hadhil bid'ah wasab'in, bahwasanya 70 sekian ini huwa asyrafu khisalil iman. Ini adalah karakter iman yang paling mulia. Wa a'laha, dan yang paling tingginya. Cuma susah karena akhir hadis menunjukkan apa? Dari 70 sekian yang paling rendahnya itu, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Takkan ternyata ini pun adalah yang paling tingginya, akan menimbulkan tafsir yang lebih panjang lagi kalau macam itu. Untuk pendapat keempat ini, alladzi huwa tad'u wa huwa alladzi tad'u ilaihil hajatu minha. Ya, dan 70 sekian ini yang dikatakan paling mulia semuanya, inilah yang hajat memang menuntut kita untuk melakukannya. Mengajak kita untuk mengerjakan 70 sekian tadi. Yang mana paling tingginya adalah tauhid, paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Semuanya ini paling utama menurut pendapat keempat. Qala Ibnu Hamid min ashabina, yaitu apa? Dari kalangan Hanabilah, mengatakan, bagusnya si titik dua ya. Wal bid'u fil lughah, kata beliau, bid'ah secara bahasa minas salasi ila tisa, sebagaimana yang telah kita lewati, yaitu dari 3 sehingga 9. Hadza huwal masyhur, inilah yang terkenal. Wa man qala ma bainas naini ila asyar, dan orang yang mengatakan dia adalah antara 2 sehingga 10, fadzahir, yang nampak adalah innama arada dzalik, dia menginginkan itu, walam yudkhilil isnaini wal asyar fil adat, namun dia tidak memasukkan 2 dan 10 di dalam bilangannya itu. Antara ini dan ini berarti apa? 3 sehingga 9. Tayyib. Wakil, ada juga yang mengatakan min arba'in ila tis', sejak dari 4 sehingga 9. Memang ini khilaf. Wakil, ada yang mengatakan ma bainas salas wal asyr, antara 3 dan 10. Wa zahir, namun yang nampak annahu huwa alladzi qablah, ini sama dengan yang sebelumnya, 4 sehingga 9. Bi'tibari ikhrajis salasi wal asyr min, dengan sudut pandang dikeluarkannya angka 3 dan 10 dari bilangan tadi. Wa kadza qala ba'dhum, demikian pula sebagian dari mereka mengatakan bainas salas ila maduna dunal asyrah, antara 3 sehingga yang kurang dari 10. Berarti ya 9 ya. Wa ala hadza, berdasarkan pendapat ini, fala yusta'malu fis salas, maka dia tidak dipergunakan dalam angka 3 wala fil asyr, demikian pula dalam angka 10. Istilah bid, berarti menurut pendapat yang ini berapa? 4 sehingga 9 menurut pendapat ini. Yang masyhur tadi telah kita lewati. Wallahu a'lam. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Kelanjutannya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu itu satu cabang dari keimanan. Al muradu huna, yang dimaksudkan dengan rasa malu di sini, al haya'u fi ta'rifis syara', rasa malu di dalam definisi syariat, bukan rasa malu yang mungkin orang awam diajak ngaji malulah, bukan itu maksudnya. La mujarradul lughah, bukan semata-mata definisi secara bahasa. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wal haya huwa bil madd, yaitu apa? Setelah alif kemudian ada hamzah, ya, alif mamdudah. Ini salah satu lughah. Al haya berarti apa? Dibaca berapa ya? Dibaca 6 harokat, bukan qasar. Kalau qasar 2 harokat. Wa huwa fil lughah, secara bahasa apa makna haya? Taghayyurun, perubahan. Wangkisarun, dan kelemahan. Ingkisar, yaitu patah hati atau kelemahan tekad, itu ingkisar. Ya'taril insan, yaitu yusibul insan, yang menimpa seseorang. Perubahan atau apa itu? Rasa kecil hati. Min khauf, sebabnya adalah rasa takut. Betulkah rasa malu itu dibangun atas rasa takut? Terkadang gitu kan. Seperti waktu itu kecil, anak disuruh untuk cakap dengan kakak-kakak perempuan. Alah malu lah. Takut kita.
Takut nampak jerawat, takut apa. Jadi asalnya dari rasa takut juga itu. Takut aibnya nampak. Ya, istilahnya malu secara bahasa. Min khaufi ma yu'abu bih, karena khawatir sesuatu yang dengan itu dia akan diaib-aibkan, dianggap mungkin kamu rendah, kamu kulit hitam atau apa, sehingga malu untuk bicara ke orang itu misalkan. Wa qad yutlaqu ala mujarradi tarki syai'. Terkadang istilah malu itu diberikan kepada yaitu keadaan di mana semata-mata orang ini meninggalkan sesuatu. Bisa sebab karena suatu sebab dikatakan malu. Wa tarku innama huwa min lawazimih, padahal meninggalkan perkara tadi itu hanyalah termasuk dari konsekuensi rasa malu. Karena malu demikian akhirnya dia tidak berani untuk ini, tidak berani untuk itu. Seperti dulu waktu anak masih kecil, ya memang sangat pemalu, inferior, disuruh ceramah nggak berani. Disuruh datang ke teman perempuan tak mampu bicara apa-apa. Ya waktu itu. Baik. Sehingga karena rasa malu itulah akhirnya meninggalkan beberapa amalan, tidak berani berceramah, tidak berani untuk apa istilahnya itu kalau Indonesia bilang berpidato dan sebagainya. Cuma memang harus kemudian dilatih untuk meninggalkan yang seperti itu karena ini akan menahan potensi diri. Kalau terus-menerus tidak berani ini, tidak berani itu, harus berlatih memang. Wa fi syara', adapun secara syariat, al haya itu apa? Khulqun ya ba'asu ala ijtinabil qabih, yaitu dia adalah suatu akhlak yang membangkitkan seseorang untuk menjauhi perkara yang buruk. Kenapa dia tidak mau mencuri? Malu nanti tertangkap masuk lokap, malulah saya. Nah, ini gambaran menurut Al-Hafidz secara syariat itulah dia. Akhlak yang menyebabkan seseorang untuk menjauhi perkara yang buruk. Wa yamna'u minat taksir, dan menghalangi seseorang dari bersikap kurang fi haqqi dzawil haqq, fi haqqi dzil haqq, untuk orang yang memiliki hak. Mungkin kita sudah tak punya duit misalkan, tapi kita malu kalau dikatakan tidak memuliakan tamu. Tamu sudah datang dari mana misalkan ya, dari negara yang jauh, dari Afrika datang ke sini. Ya sudah, kalau orang Arab ini malu kalau dikatakan tidak memuliakan tamu, akhirnya dia pinjam duit ke tetangga untuk beli ini, beli itu. Nah, ini bagian dari malu secara syariat, yaitu akhlak yang menghalangi seseorang dari bersikap kurang di dalam memenuhi hak orang yang memiliki hak. Tayyib. Walihada, maka dari itu ja'a fil hadisil akhar, datang di dalam hadis yang lain, al haya'u khairun kulluh, rasa malu itu semuanya baik, dan nanti akan kita lewati insya Allah dalam pembahasan ini, Kitabul Iman ini. Selesai dari Fathul Bari. Wal haya minha ghariziyah. Akhlak itu rasa malu itu terbagi dua. Sebagiannya adalah berupa ghariziyah, insting. Memang sejak kecil dia pemalu. Sejak kecil selalu inferior, merasa orang lain lebih tinggi, lebih hebat, lebih handsome, lebih cantik. Sehingga diri sendiri jadi yang komik, yaitu selalu tak berani ini, tak berani itu. Tayyib. Wa minha iktisabiyah. Ada juga yang dia iktisabiyah, hasil dari berlatih. Ya, kalau yang tadi mungkin kurang terpuji, tapi yang terpuji apa? Malu untuk berbuat buruk. Sejak kecil memang anak ini karakternya malu berbuat buruk, malu untuk berbuat jahat. Nah, ini baik. Ada juga yang iktisabiyah dengan cara berlatih. Dengan membaca buku-buku, dengan cara berdekatan dengan pemberani, akhirnya dia juga mengikuti karakter apa yang dia baca atau yang dia lihat. Walakin nastimalaha fi fi'li ta'at, akan tetapi penggunaan rasa malu di dalam melakukan ketaatan, wajtinabil ma'asi, dan menjauhi maksiat-maksiat, yahtaju ila niyah, memerlukan niat. Tayyib. Memang sejak kecil dia punya rasa malu untuk berbuat jahat. Ada pahala tidak? Tak ada pahala kalau tidak ada niat. Ibadah harus ada niat. Wa ikhlas, harus ada ikhlas. Wa ilim, punya ilmu bahwasanya ini bagian dari syariat. Kalau tidak, ya dia tetap terpuji, tetapi tidak sampai mendapatkan pahala. Seperti masalah keberanian, kedermawanan, dia terpuji. Tapi kalau tidak punya niat, ya tentunya tidak dapat pahala, tidak mendapatkan pahala. Fa fi dzalika yadkhulu fi musammal iman. Di dalam inilah rasa malu masuk ke dalam istilah iman. Kenapa? Karena ada niat ibadah. Tayyib.
Li'anna jami'al iman iktisab, karena semua iman adalah usaha. Iya, ada kerja, ada usaha. La mujarradul gharizah, bukan semata-mata insting. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, wa kanal haya min khuluqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasa malu itu termasuk dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemberani sekaligus pemalu. Pemberani untuk menolong kebenaran, tapi malu untuk apa itu, berbuat yang buruk-buruk dan sebagainya. Waqad yakunul haya'u fi ba'din nas gharizah. Boleh jadi rasa malu di sebagian orang itu gharizah, memang insting. Wa tabaan, memang tabiat, tabiat sejak kecil. Jubila alaih, dia memang tercetak demikian, tercipta demikian, jubila. Memang karakternya seperti itu, sejak kecil polanya macam itu anak ini misalkan. Ada yang sejak kecil memang apa? Tak ada rasa takutnya, tak takut pada siapapun, tak takut pada hantu, tak takut pada apa? Pada anjing. Memang ada jenis itu, walaupun nanti luka nomor 2 dipikir. Yang penting berani dulu. Ada yang karakter macam itu. Baik. Lakin nasti'malahu ala qanuni syariah, kata Al-Qadiyat. Tetapi penggunaan rasa malu tadi berdasarkan undang-undang syariat. Masih ada itu kah? Jawaban dari Lakina nanti kah? Wahai su yajib, dan di mana dia itu wajib? Yahtaju ilaktisabin wa niyatin wa ilmin. Memang memerlukan usaha. Ada usaha melatih diri, dan ada niat dan ada ilmu. Waqad yaktasibuh, terkadang ada yang mampu mengusahakan itu malam yujbal alaih, orang yang tidak tercipta demikian. Memang sejak kecil penakut, tapi karena berlatih akhirnya jadi pemberani juga. Baik. Ada yang sejak kecil dia kedekut. Memang apa? Jenisnya jenis yang tak mau bagi dengan teman, tapi lama-lama berlatih jadi dermawan. Wa yatakhallaqu bih, dan berakhlak dengan akhlak tadi. Takhallaqa yaitu tolab, berusaha memiliki akhlak tadi, iya, dengan cara berlatih. Seperti kalau kita baca di buku-buku, bagaimana agar kita tidak malu untuk ceramah di hadapan orang. Nah, berlatih di hadapan botol, kumpulkan botol-botol kosong, nah, kasih nasihat botol-botol itu, misalkan. Nanti lama-lama berani. Kalau ditanya seperti yang di sebagian teman-teman, gimana engkau jadi berani? Saya anggap semua di hadapan saya botol. Tapi jangan cakap keras-keras, nanti orang marah. Ini sekedar apa? Melatih diri aja. Walihada kullih, maka dari ini semua, demi ini semua, Nabi mengatakan al haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Bi fawaidis Muslim. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fa in qil. Kalau ditanyakan, al haya minal ghora'is. Rasa malu ini termasuk dari karakter manusia, termasuk dari insting. Iya, karakter sejak lahir banyak yang punya sifat lain-lain, orang-orang. Anak kembar pun ternyata lain-lain. Ada yang pemberani, ada yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang apa? Popek-popek terus, bicara terus, lain-lain. Tapi fakaifa ju'ila syu'batan minal iman. Lalu bagaimana karakter seperti ini, insting seperti ini dijadikan sebagai salah satu cabang dari iman? Ujib, maka dijawab bi'annah, bahwasanya rasa malu tadi qad yakunu gharizah, memang terkadang dia adalah insting. Wa qad yakunu takhalluqa, dan boleh jadi dia adalah hasil melatih diri sehingga menjadi memiliki akhlak tadi. Baik, seperti apa? Seorang kepala keluarga boleh jadi tatkala masih muda dia penakut, dikit-dikit takut, bahkan dengan bayang-bayang takut. Tapi setelah dikawinkan oleh bapaknya mulai punya rasa tanggung jawab. Takkan saya jadi penakut di hadapan istri, takkan saya jadi penakut di hadapan anak, saya harus jadi hero istilahnya. Akhirnya mulai berani ini, mulai berani itu, mulai berani apa? Pergi ke kedai-kedai, ada jabatan kosong tidak, mulai berani. Berani untuk siap ditolak dan seterusnya misalkan. Dengan apa? Dengan sebab ada tanggung jawab tadi. Akhirnya dia melatih diri. Walakin nasti'malahu ala wifqi syara', akan tetapi kata Al-Hafidz, penggunaan rasa malu yang sesuai dengan syariat, berdasarkan ketetapan syariat, yahtaju ilaktisabin wa ilmin wa niyah. Ini memang memerlukan usaha, ada usaha dan ilmu dan niat. Fahuwa minal imani lihada, maka dari itu dia termasuk dari iman. Karena apa? Ada usaha dan ada niat ibadah. Walikaunihi, dan juga dari sisi lain apa? Karena dia itu
Ba'isan ala fi'li ta'ah. Rasa malu tadi membangkitkan seseorang untuk menjalankan ketaatan. Ya, karena apa? Kalau hidup di rumah mungkin malas-malasan, malas baca Quran, malas zikir, malas sholat, malas puasa. Nah, setelah dia di pondok, akhirnya mulai malu lah untuk orang lain sholat tak kan saya tak mampu, misalkan. Akhirnya dia jadi terbangkitkan. Malu, otot saya besar-besar tapi saya tak mampu sholat. Teman saya yang kurus ceting mampu sholat. Nah, rasa malu ini membangkitkan untuk taat pada Allah. Sehingga ini bagian dari iman. Wahajizan an fi'lil maksiyah, dan menghalangi diri, penghalang bagi dia dari melakukan kemaksiatan. Tapi kalau dulu waktu anak pondok di Indonesia pulang memang masa cuti, cuti dari segalanya. Waktu pulang kembali ke pondok lagi, setelah pulang dari kampung pulang ke pondok lagi, kenapa kamu jadi gemuk? Nah, di rumah makan tidur aja. Baik, ya tentunya waktu sholat, sholat. Wala yuqal, dan tidak dikatakan rubahaya in yamna'u an qaulil haq, dan tak boleh kata Al-Hafidz, tak boleh dikatakan terkadang ini rubah ini adalah harf. Terkadang rasa malu itu menghalangi ucapan yang benar. Ini tentunya rasa malu yang bukan syar'i, tapi apa? Takut. Takut dari mengucapkan kebenaran. Au fi'lil khair. Boleh jadi rasa malu itu menghalangi dari melakukan kebaikan. Nah, tentunya bukan ini keimanan. Seperti ya apa? Anak punya teman, anak tanya, katanya engkau pengen kawin. Itulah, cobalah risik itu. Saya malu sama bapaknya katanya. Maksudnya adalah apa? Takut, takut ditolak. Ini wajar, setiap orang khawatir, tak suka untuk ditolak sehingga akhirnya apa? Tak berani maju sebelum mencoba. Tapi bukan ini keimanan. Ini terkait dengan yang keimanan adalah terkait dengan masalah menjalankan ketaatan atau menjauhi maksiat. Li'anna dzaka laisa syar'iyya, karena kalimat seperti tadi, rasa malu yang tadi ini bukan syar'i, ini sekedar perkara manusiawi, bukan syar'i. Toyib. Cuma tercela atau tidak, lihat hasilnya bagaimana. Selesai dari Fathul Bari. Wa khassal wa khussal haya'u bidzikr, rasa malu itu dikhususkan di dalam penyebutan hadis tadi. Kalau kita jadikan failnya terhapus tapi ya. Tanbihan ala ahamiyatiha, sebagai peringatan tentang pentingnya rasa malu. Bukankah semua cabang iman penting? Tapi kenapa al-haya disebutkan? Karena menunjukkan pentingnya dia dibandingkan dengan yang lain. Tatkala Nabi menceritakan itu. Wa annaha tad'u ila jami'i makarimil akhlak, dan menunjukkan bahwasanya memang dia itu mengajak manusia, mengajak pemiliknya untuk melakukan semua akhlak-akhlak yang mulia. Ini idhofatu an-na'at idhofatu na'at ilal man'ut. Asalnya kan al-akhlak al-karimah. Kemudian karimah diletakkan di hadapan, kemudian dirubah menjadi masdar, kemudian apa? Kemudian dijamakkan. Tayyib. Kemudian watas juru an masawiha. Tadeu, kemudian tasjuru, dan menghardik, menegah orang dari semua akhlak yang buruk. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ada yang menanyakan, lima afradahu bidzikri huna. Kenapa Nabi menyendirikan rasa malu dengan penyebutan di sini? Yang lain-lain tak disebut, kenapa al-haya disebut misalkan? Ujib, maka dijawab bi annahu kadai ila baqi syu'ab. Karena rasa malu tadi bagaikan penyeru kepada cabang-cabang yang lainnya. Idil hayy, karena orang yang masih hidup, ya khafu fadhihatad dunya wal akhirah. Dia khawatir aibnya terbongkar di dunia dan di akhirat. Nah, rasa malu ini, rasa takut ini akan menimbulkan rasa malu yang kemudian melakukan konsekuensinya. Fayatamiru, maka dia pun menjalankan perintah, wayan zajir, dan menjauhi larangan. Wallahul muwafiq, dan hanya Allah lah yang memberikan taufik. Baik. Kemudian wafil hadis al-hasu alal iksar min ta'ati syu'abil iman. Di dalam hadis tadi ada anjuran untuk memperbanyak melakukan cabang-cabang iman. Kalau yang paling rendah saja disebutkan untuk dijalankan, apalagi yang lebih tinggi tentunya. Wa ingkana adna syu'ab, walaupun yang dilakukan ini adalah cabang iman yang paling rendah, dianjurkan untuk dilakukan. Li'annaha nafi'atun li sahibiha wa li ghairi, karena cabang iman walaupun dia paling rendah,
tetap dia bermanfaat untuk pelakunya dan juga untuk orang lain. Ya, agar orang lain tidak terkena pecahan kaca atau paku atau yang semacam itu di jalanan misalkan. Wa ashalu tanabulan, dan juga karena karakter iman yang paling rendah ini paling mudah dilakukan. Ya, kalau jihad mungkin apa berat sekali, tapi sekedar apa membuang sampah dari jalan, membuang kulit pisang dari jalan. Tentunya apa? Ini sangat ringan dan terkadang ada rezeki di situ. Kita ambil sampah, di balik sampah ada duit 100 rupiah kalau di Indonesia kadang-kadang. Rezeki. Atau dulu waktu di Yaman kita apa itu namanya? Buang sampah waktu itu ya jelas apa menyemangati teman karena memang di sana petugas sampahnya sangat sangat kesulitan kerja sendiri dengan tempat yang seluas itu. Tahu-tahu tatkala bersih-bersih dapat apa duit 10 real. Lumayan. Boleh untuk apa? Beli say halib. Wah, yaitu apa teh susu itu dan seterusnya. Ini tahu-tahu ada rezeki. Wa mukammilatun lil iman, dan dia sebagai penyempurna untuk keimanan. Semakin sering dilakukan, iman tentunya semakin bertambah. Walaupun sekedar menghilangkan sampah-sampah semampunya. Falayam bagi ihtiqaruha, maka tidak layak untuk direndahkan, diremehkan. Qala al-allamah Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Mubarakfur itu mana ya? India ya, ayo. India setelah menjadi wilayah kaum muslimin dahulu kala. Fa'adnaha, maka yang paling rendahnya aqrabuha manzilatan, yang paling dekat posisinya, wa adwanuha miqdaron, paling rendah kadarnya, wa martabatan levelnya. Bimakna, maknanya apa? Aqrabuha tanawulan, paling mudah dilakukan. Ya, daripada yang mahal-mahal seperti apa haji perlu duit banyak lagi. Tapi sekedar menghilangkan plastik yang jadi sampah di jalan ini mudah saja. Toyib. Wa ashaluha tawasulan, paling mudah untuk berhubungan dengannya, yaitu paling mudah dilakukan. Adu adnaha ay minad dunu, yaitu dekat. Bimaknal qurb, yaitu dekat. Fahuwa didu didu apa itu? Lawan dari kalimat fulanun ba'idul manzilah. Fulan itu rumahnya jauh. Berarti kalau daniyun berarti apa? Dekat. Ai rofi'uha. Tapi terkadang ba'id dikatakan rofi, yaitu yang tinggi. Tinggi maksudnya jauh. Au minad dana'ah. Rendah. Ai aqalluha faidah. Paling sedikit faedahnya. Ya dibanding jihad tentunya lain. Menghilangkan kotoran di jalan. Ini paling sedikit faedahnya, tapi tak ada yang sia-sia. Li'annaha daf'u adna doror. Karena ini menolak bahaya yang paling ringan. Bahaya orang tergelincir atau apa. Sementara kalau jihad ini menolak bahaya yang besar sekali. Berkuasanya orang kafir. Memang nilainya lain-lain. Tapi semuanya bermanfaat. Imatatul adha. Tanhiyatuh. Menjauhkan. Menyingkirkannya. Wa ib'aduh. Menjauhkannya. Menjauhkan gangguan. Wal muradu bil adza, yang dimaksudkan dengan gangguan, kullu ma yu'dzi, semua yang mengganggu, min hajar berupa bebatuan, au madar. Madar berarti apa ya? Kalau di Indonesia bilang madar itu terkadang bulu-bulu. Tapi apakah bulu mengganggu jalan? Mungkin ya, jenis-jenis bulu-bulu tertentu mungkin. Karena apa? Rumah-rumah orang Arab ada yang terbuat dari bulu. Tentunya ada kulitnya juga. Intinya sampah. Au syauk atau duri, au ghairi, ataupun yang lainnya. Seperti yang disebutkan tadi siang itu, berbagai macam gangguan. Wa arfa'uha, yang paling tingginya qaulu la ilaha illallah, tetap hak Allah adalah yang paling tinggi. Wa fi riwayati Muslim, dalam riwayat Muslim, afdaluha, bukan arfa'uha tapi afdaluha, yang paling utamanya. Makana arfa'uha, sebagai ganti dari posisi arfa'uha. Selesai dari Tuhfatul Ahwadhi. Waqad adal Imam Ibnu Hubairah rahimahullah fi kitabih al-Ifsah an Ma'anis Sihah. Imam Ibnu Hubairah al-Hambali, beliau telah menghitung-hitung di dalam kitabnya al-Ifsah khisal al-iman, karakter iman, ila anqal, sampai pada ucapan beliau, faqad tammat bihadhil khoslah, telah sempurna dengan karakter ini salasan wa sab'in, 73. Ini sesuai ijtihad beliau, dapat 73. Kama dzakarahal Mustafa, ini mestinya
bukan titik dua ya. Seperti yang disebutkan oleh Nabi yang terpilih Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadis Abi Hurairah. Di dalam hadis Abi Hurairah, annaha bid'un wa sab'un. Kalau riwayat Muslim, kalau Bukhari sekitar 60 sekian. Kalau riwayat Muslim 70 sekian. Wa inna ma dzakarna hada tafsil, kami hanyalah menyebutkan perincian ini ala hasabi ma waqa'a ilaina, sesuai dengan dalil yang sampai kepada kami. Wa ta'adda, dan tertunaikan, yaitu tersampaikan birriwayati ilaina, dengan riwayat kepada kami. Pada zaman dulu memang bukan hanya mempelajari dirayah, pengetahuan isinya, tapi memang riwayat, sanad-sanadnya. Kerja di zaman dulu lebih berat. Kita coba tambah sedikit yang Al-Hafidh ini. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar, ulama tahun 852, walam yattafiq man ada syu'abi ala namatin wahid. Orang-orang yang menghitung, yang mengira-ngira cabang-cabang tadi, mereka tidak bersepakat pada satu pola. Iya, semuanya berijtihad. Wa aqrabuha ila shawab, yang paling dekat kepada kebenaran thariqatu Ibnu Hibban. Thariqatu Ibnu Hibban, metode Ibnu Hibban. Lakin lam nakif ala bayaniha min kalamih. Namun kami tidak mendapatkan penjelasannya dari ucapan beliau. Mungkin apa? Sekedar dinukilkan oleh para ulama yang lain. Sementara kitab beliau mungkin hilang misalkan. Waqad lakhastu, dan saya telah meringkas bima auraduhu, dengan apa yang mereka datangkan, ma'at kuruh, apa yang akan saya sebutkan. Al-Hafidh juga mencoba menyebutkan. Wahua, yaitu anna hadhihi syu'ab, bahwasanya cabang-cabang ini tatafarra', dia tercabangkan an a'malil qalb, dari amalan-amalan hati, itu pun banyak sekali. Wa a'malil lisan, amalan lidah juga banyak sekali. Wa a'malil badan, dan amalan badan. Kelanjutannya banyak sekali, nanti akan disebutkan besok insyaallah. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Kembali ke hadisnya, karena apa? Untuk riwayat Bukhari cuma berhenti di situ memang masalahnya. Sehingga kita ikut pola itu, tapi dengan syarahnya akan ada tambahan. Muslim lebih lengkap kalimatnya, beberapa kalimatnya.